Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak rahmat kelas 5A dan kelas 5B yang Bapak cintai dan membanggakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahdihi wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, tidak ada kalimat yang pantas diucapkan oleh seorang insan yang bertakwa, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala serta mentauhidkan Allah, adalah kalimat rasa syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini berjumpa lagi dengan Pak Rahmat dalam rangka pembelajaran kita di mapel pelajaran fikih ibadah yang insyaallah yang akan kita melanjutkan pembahasan, yaitu makanan dan minuman yang haram. Hikmah makanan dan minuman halal dan haram. Bapak ulangi, hikmah makanan dan minuman halal dan haram. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta dengan para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang selalu senantiasa istiqamah di atas manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Bapak doakan mudah-mudahan anak-anak para rahmat kelas 5 dan kelas 5B beserta dengan ayah, bunda, dan semua orang-orang yang kita cintai, Allah tabaraka wa ta'ala mempertemukan kita di dalam surganya. Amin. Baik anak-anakku sekalian yang berbahagia, kemarin para rahmat kita sudah membahas berkaitan dengan makanan dan minuman yang halal dan haram. Ya, kita bahas berkaitan dengan makanan dan minuman yang haram. Karena kemarin kita sudah membahas tentang makanan minuman yang halal, dan di pelajaran yang ketujuh ini kita membahas makanan dan minuman yang haram. Perlu anak-anakku sekalian mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan banyak sekali bentuk dan ragam baik makanan dan maupun minuman. Nah, tentunya keragaman tersebut ada yang disyariatkan, yang dibolehkan dalam agama kita untuk dikonsumsi, dan ada juga makanan dan minuman yang dilarang dalam syariat untuk kita konsumsi karena akan membahayakan tubuh kita maupun orang lain. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, bagaimana sih caranya kita menentukan makanan dan minuman yang haram? Sementara kemarin kita sudah bahas makanan minuman yang halal, maka pada kesempatan ini bagaimana cara kita bisa mengetahui bentuk atau ciri-ciri makanan dan minuman yang haram? Yang pertama, pengertian makanan dan minuman yang haram. Makanan dan minuman yang haram adalah segala makanan atau minuman yang tidak boleh dikonsumsi oleh orang Islam. Bapak ulangi, makanan dan minuman yang haram adalah segala bentuk makanan ataupun minuman tersebut tidak boleh dikonsumsi oleh orang Islam. Hanya makanan dan minuman halal yang dibolehkan dikonsumsi oleh orang Islam. Sebagai umat Islam yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus membedakan antara makanan dan minuman yang halal maupun yang haram. Ya. Seorang muslim yang baik adalah dia mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil, dan mana yang halal dan mana yang haram. Dalam surah Al-A'raf ayat 157 Allah berfirman, "Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith."
dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghalalkan segala yang baik bagi orang yang beriman kepada Allah, yaitu orang Islam, dan kita diperintahkan untuk menjauhi segala bentuk al-khaba'ith atau yang buruk baik bagi kita, keluarga kita maupun orang lain. Nah, kemudian anak-anakku sekalian, menentukan keharaman suatu makanan. Nah, bagaimana sih kita menentukan keharaman suatu makanan? Ada 3 poin. Yang pertama, ada dalam Al-Quran dan hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan keharaman suatu makanan atau minuman, mengharamkan makanan atau minuman. Yang kedua, semua makanan atau minuman yang membahayakan akal, badan atau akhlak manusia. Kok para bisa akhlak? Nanti ya akan Bapak jelaskan. Kalau merusakkan badan kan ada minuman, contoh rokok, minuman khamar, narkoba, ya. Kemudian makanan hewan, makanan yang diharamkan dalam Islam seperti B2 atau mohon maaf babi. Itu diharamkan karena ada hikmah yang tersimpan yang Allah berikan buat orang-orang yang beriman. Kemudian kok bisa mempengaruhi akhlak? Nanti akan Bapak jelaskan. Kemudian yang ketiga, semua makanan dan minuman yang kotor dan menjijikan. Ya, semua jenis makanan dan minuman yang kotor yang menjijikan haram dikonsumsi. Ya, haram dikonsumsi. Kemudian yang selanjutnya, jenis makanan haram. Ada beberapa jenis makanan yang diharamkan bagi setiap muslim. Ya, ada sekitar 13 poin yang diharamkan dalam Islam untuk dikonsumsi bagi orang yang beriman. Yang pertama, bangkai haram dikonsumsi kecuali 2 bangkai, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang atau serangga. Kemudian yang kedua, darah haram dikonsumsi. Kalau kita lihat sebagian manusia, ya mungkin orang Islam ketika penyembelihan sapi atau kambing atau apapun atau ayam, darahnya dikumpulkan, ditampung jadi satu dan itu dikonsumsi. Padahal itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah babi. Ini sudah jelas nasnya. Ya. Yang keempat, hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Termasuk hewan disembelih itu untuk selain Allah, walaupun hewannya halal. Contoh, ayam disembelih tapi tidak menyebut nama Allah, tetapi bertujuan untuk berhala dan seterusnya. Ini haram untuk dimakan, walaupun bentuknya halal. Kemudian kelima, hewan yang mati karena tercekik. Misalnya teman-teman jalan ke satu tempat menemukan kambing tercekik mati, maka haram dikonsumsi. Kemudian hewan yang mati karena dipukul. Misalnya ada kambing lewat ambil balok ya. Contoh balok ini bapak ditekol kepalanya kambing. Jedek. Wow. Kambing jeruk mati. Nah, itu haram dikonsumsi. Perintah syariat Nabi adalah memotong hewan kurban adalah dengan cara disembelih. Kemudian hewan yang mati karena terjatuh, misalnya di atas tebing jatuh truk meninggal, tidak boleh dikonsumsi. Haram. Hewan mati yang diterkam hewan buas, misalnya menemukan menemukan harimau atau macan atau serigala memangsa rusa dan sisanya badannya, misalnya pahanya yang sudah habis, sisa badan masih ada, kemudian itu dikonsumsi, itu haram. Ya, kecuali ada beberapa keadaan ya yang disyariatkan dalam Islam, yaitu misalnya anjing. Tapi tetap syaratnya anjing tersebut dilatih khusus untuk berburu dan dia fungsinya hanya cukup mematikan hewan buruan saja. Misalnya berburu kijang, maka anjing tersebut cukup mematikan kijang dan anjing tersebut tidak makan kijang tersebut. Nah, persyaratannya ketat. Kemudian
Yang kesembilan, bagian tubuh hewan yang masih hidup yang telah terpisah dari tubuhnya. Misalnya jalan tiba nemu di hutan, nemu paha sapi misalnya, itu haram dikonsumsi. Ya, kecuali nemu pemiliknya bahwasanya habis disembelih, nah itu beda hukumnya. Kemudian yang ke-10, hewan pemakan kotoran. Ya, ada hewan yang khusus makan bangkai, seperti burung gagak gitu ya. Dan seterusnya itu haram dikonsumsi. Kemudian hewan yang menjijikan, wah, tetap juga tidak boleh dikonsumsi. Hewan yang dilarang untuk membunuhnya seperti semut, lebah, burung, hut-hut, ini haram dikonsumsi. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairi llahi bih wal munkhaniqatu wal mawqudhatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala as-sab'u illa ma dzakaitum wa ma dhubiha 'ala nusuk. Diharamkan bagimu, hai orang-orang yang beriman, memakan bangkai, darah, kemudian daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Kemudian hewan yang tercekik, hewan yang dipukul, hewan yang terjatuh, hewan yang ditanduk dan diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Jadi ada hewan yang hewan ternak yang disembelih untuk berhala, maka haram untuk dikonsumsi. Ya, jadi anak-anakku sekalian, itu berkaitan dengan jenis makanan dan jenis makanan yang diharamkan oleh syariat Islam. Ada 11 poin. Yang pertama bangkai, kecuali bangkai belalang dan bangkai ikan. Kemudian darah babi, hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Kemudian hewan mati karena tercekik, hewan yang dipukul, hewan yang jatuh, hewan yang diterkam hewan buas. Kemudian bagian tubuh hewan ditemukan terpisah dari badannya, maka tidak boleh dikonsumsi. Kemudian yang 10, hewan pemakan kotoran. Yang ke-11, hewan yang menjijikkan. Yang ke-12, hewan yang kita diperintahkan untuk membunuhnya seperti ular, anjing, galak, dan tikus, itu haram dikonsumsi. Kemudian terakhir, yang ke-13, hewan larang membunuh seperti semut, lebah, burung, dan hut-hut. Ini haram dikonsumsi. Sebagaimana dalam surah Al-Maidah ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wa damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala as-sab'a illa ma dzakaitum wa ma dhubiha 'ala nusuk." Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah daging babi, daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, hewan yang dipukul, yang jatuh, kemudian hewan yang ditanduk, yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Kemudian diharamkan pula memakan yang disembelih bukan diharamkan pula makan daging atau hewan yang disembelih tidak atas nama Allah atau tujuan untuk berhala. Ini haram dikonsumsi. Kemudian anak-anakku sekalian, tadi berkaitan dengan makanan, maka kita masuk pada minuman. Jenis minuman yang haram. Ini ada 5 jenis yang harus anak-anakku sekalian perhatikan. Yang pertama adalah minuman yang haram bagi setiap muslim. Yang pertama arak atau khamar, baik yang memabukkan ataupun tidak, seluruhnya haram. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 90, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan-perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan agar kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Anak-anakku sekalian, di sini kita mengambil faedah bahwasanya arak, khamar, baik yang memabukkan ataupun tidak memabukkan, tetap hukumnya haram, walaupun sedikit.
narkoba sedikit, wilayah tak, tetap hukumnya haram. Kemudian yang kedua, semua minuman yang memabukkan atau merusak kesehatan tubuh, termasuk dalamnya narkotika seperti ganja, ekstasi, rokok, dan jenis-jenis yang lain yang dapat merusak tubuh kita maupun orang lain, maka haram untuk dikonsumsi. Nabi SAW bersabda, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram. Tiap-tiap yang memabukkan itu khamar, dan tiap-tiap yang memabukkan itu adalah haram. Maka kalau haram berarti baik digunakan, membeli, menjualnya, memproduksinya, memasarkannya, semuanya adalah haram. Kecuali misalnya contoh ganja, ya, kemudian narkotika, itu ada manfaatnya, boleh digunakan tentunya dalam kegiatan medis, misalnya dokter membius, ya, obat tidak digunakan kecuali itu, maka ini dibolehkan dalam syariat Islam, tentunya dilihat antara maslahat dan mudarat. Kemudian yang keempat, air susu hewan yang haram dimakan, ya, misalnya susu B2 haram, susu anjing haram, ya, seluruh air susu hewan yang haram dikonsumsi, maka air susunya pula juga haram diminum. Kemudian yang keempat, air yang terkena najis haram diminum atau haram dikonsumsi. Kemudian yang terakhir, air yang mengandung racun, misalnya baygon, jangan diminum. Habis minum teler, udah tahu itu racun, terpaksa minum, maka akan merusak tubuh. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, tadi sudah teman-teman menjelaskan kok makan dan minum kok bisa merusak akhlak. Iya anak-anakku sekalian, karena makan dan minum yang masuk ke dalam tubuh itu, yang nutrisi akan lari ke darah dan menyuplaikan ke otak, dan tidak bermanfaat akan dibuang lewat keringat atau lewat belakang. Nah, biasanya orang yang makan makanan yang diharamkan oleh Allah syariat Islam, maka makanan tersebut secara tidak langsung akan membentuk diri dan watak seseorang. Misalnya dia makannya buaya, maka watak dan akhlaknya mungkin seperti buaya, beringas, seperti harimau, seperti anjing, dia konsumsi anjing, maka akhlak dan perilakunya akan seperti anjing. Maka itulah syariat Islam datang untuk menyelamatkan manusia, jangan seperti al-an'am, seperti hewan, seperti binatang. Logika sederhananya adalah anak-anakku sekalian, sapi, kambing punya kaki, punya mata, punya gigi, punya mulut, badan punya. Tapi yang bedakan kita dengan manusia dengan hewan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita akal untuk berpikir. Allah berfirman dalam surah Al, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sesempurna. Jadi anak-anakku sekalian, makanan yang haram itu akan membentuk karakter seseorang. Biasanya hidupnya kasar, hidupnya brutal, penuh dengan kekerasan, penuh dengan bencana, penuh dengan kehancuran, karena makanan dan minuman yang dikonsumsi tersebut akan mempengaruhi tubuh atau watak seseorang. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, Allah berfirman kepada Nabi SAW, memerintahkan kepada Nabi, yang mana hadis sudah pernah membahasakan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik dan minumlah yang baik dan rezeki yang telah kami berikan. Yang halal dan yang baik. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, mudah-mudahan pembahasan yang singkat ini bisa menambah wawasan anak-anakku sekalian, tentunya memahami bagaimana bisa menentukan ciri-ciri makanan yang halal dan haram,
bagi teman-teman untuk menyaksikan YouTube Bapak ini, usahakan bersamaan dengan buku Mahfil Fikih Ibadah. Bagi rekan-rekan kelas 5 dan kelas 5B yang belum paham, silakan bertanya langsung kepada Pak Rahmat. Insyaallah bisa Pak Rahmat akan Pak Rahmat menjawab. Apabila Bapak tidak bisa menjawab, katakan Allah Ta'ala. Baik, Bapak cukup sampai di sini. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.